Puji Tuhan. Lukas pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, sebagian besar orang sudah tidak mau lagi memberitakan, mengkhotbahkan salib. Yang dikhotbahkan sukses, ya, menjadi orang terkenal, dan khotbah itu sudah mirip seperti motivator, membuat motivasi. Beda. Nah, motivator itu membuat kita bersemangat dan mengoptimalkan apa yang kita miliki. Tidak salah. Tapi kalau firman Tuhan ini disuruh kita taat melakukannya, dan yang menjamin hidup kita Tuhan sendiri. Nah, karena itu Bapak Ibu beserta saudara dikasihi oleh Tuhan, maka salib itu bukan saudara menderita karena saudara merampok, saudara membunuh lalu dipenjara. Itu bukan, itu pencobaan itu. Dengan keinginan tertentu saudara bertindak, lalu saudara berdosa dan bersalah, lalu saudara menanggung konsekuensinya. Itu pencobaan. Saudara ingin memiliki sesuatu, lalu saudara mencuri, lalu saudara dilaporkan kepada polisi, lalu saudara ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Itu pencobaan, karena saudara dicobai oleh keinginan. Tapi kalau salib beda. Salib ini saudara memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan apa yang dikatakan Tuhan untuk saudara lakukan, lalu saudara menderita. Itu salib. Yesus tidak berdosa, Yesus tidak bersalah, tapi demi keperluan manusia ini, biar dia bisa hidup yang kekal, biar tidak binasa, maka dia datang memberikan nyawanya. Dia datang memberikan apa segenap kehidupannya. Dan firman Tuhan berkata dia tidak mempertahankan kealahannya itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Lalu dia datang menjadi manusia, dan dalam manusia itu juga dia dihukum mati. Dia tidak berdosa. Itulah yang disebut dengan salib. Nah, kalau orang percaya lambangnya adalah salib, maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saudara harus melayani Tuhan dan memikul salib. Karena dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sehingga Bapak Ibu, saudara harus memikul salib. Puji Tuhan. Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah, memikul salib memiliki banyak arti, tetapi yang pertama dari semuanya adalah membuang jauh kenyamanan dunia, kekayaan, kemasyhuran, dan keinginan berkuasa. Hal inilah yang pertama harus kita jauhkan. Karena dalam mengikut Tuhan, itu biasanya kerajaan ini seperti kerajaan yang sungsang. Tahu sungsang? Terbalik. Kalau saudara mau menjadi pemimpin, maka saudara harus menjadi hamba untuk semua orang. Kalau dunia bagaimana? Sepak temanmu, kalau enggak pijak kepalanya, biar kau bisa naik ke atas. Itu dunia. Tapi Yesus berkata bahwa jika kamu menjadi pemimpin, saudara harus menjadi pelayan. Puji Tuhan. Ya, Pak Siregar, kalau menjadi pemimpin harus menjadi pelayan.
Sebenarnya dunia sudah memakai prinsip Alkitab ini, tapi di gereja memakai prinsip dunia. Inilah sesuatu yang sudah terbalik. Kalau orang kampanye untuk menjadi bupati, dia bilang, kalau di kampung begitu, ya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau Tuhan berkenan, kami akan melayani saudara, bapak-bapak, kami menjadi Parkobas di Samosir, katanya. Sebentar hamba Tuhan, sangat banyak kami lebih tinggi dari. Padahal sudah ada resepnya. Siapa yang menjadi pemimpin harus menjadi, siapa yang mau terkemuka harus menjadi yang terbelakang. Karena apa? Kalau dalam melayani Tuhan, saudara harus memikul salib dulu. Nah, kalau saudara memikul salib, saudara katanya harus jangan nyaman dengan dunia. Tahunya, kalau saudara menganggap kalau saudara kaya nanti baru bahagia, kalau saudara di orang besar baru bahagia, kalau saudara nanti sudah orang kaya benaran baru, enggak, itu masih dunia itu. Dan saudara tahu nanti firman Tuhan berkata kekayaan itu akan menjerat saudara. Dan kalau misalnya saya belum kaya, ya, karena saya bisa bikin Tuhan kaya. Nah, saudara nanti menjadi kaya, lalu saudara pikir saudara lebih bahagia dari saya. Tunggu dulu, ya. Karena firman Tuhan berkata, walaupun orang berlimpah-limpah hartanya, bahwa hidupnya tidak tergantung dari hartanya. Itu artinya bahwa harta itu belum tentu membuat saudara senang. Tapi kalau kaya saudara dalam Tuhan, karena kepada orang pemuda yang kaya dikatakan, kenapa dia dicela oleh Tuhan, dikatakan demikianlah jadinya bagi orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya, kalau dia tidak kaya di hadapan Allah. Artinya saudara boleh kaya, tapi saudara harus kaya dalam Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Buktinya saudara kaya, seperti waktu pertama tadi, maka saudara harus tadi yang paling besar untuk menjadi persembahan. Jadi kalau saudara sudah menjadi kaya, tapi saudara mengambil yang terkecil, berarti saudara bisa kaya secara dunia, tapi belum kaya dalam Tuhan. Ada amin? Jangan harus membuang jauh kenyamanan dunia, kekayaan, kemasyhuran, dan keinginan berkuasa. Artinya kalau ini menjadi fokus dalam hidupmu, saudara tidak bisa menjadi murid Tuhan. Ini lagu ini. Nang ha sangapon hamorau, nangga bepe dihajomau. Walaupun saya banyak keturunan dan itu belum bisa membuat saya bahagia, gitu. Tapi dikatakan hanya salib Tuhan saja yang membuat saya bahagia, karena lewat salib itulah saya bisa masuk ke rumah Bapa. Puji Tuhan. Nah, sehingga Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa saudara harus memikul salib. Amin.